Keluar kamu dari rumah anakku. Sekarang dia sudah tidak ada, kamu cuma orang asing yang menumpang di sini. Pengacara, cepat bacakan wasiatnya agar wanita ini tahu dia tidak punya hak sepeser pun. Tapi tunggu. Pak pengacara, kenapa wajah Anda pucat melihat nama itu? Halo Sobat Hati, apa kabar hari ini? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menguras emosi tentang seorang istri yang belum kering air matanya karena kehilangan suami, tapi sudah harus menghadapi kejamnya ibu mertua. Dia diusir secara kasar saat pembacaan wasiat, tanpa tahu bahwa ada kejutan besar yang akan membuat mertuanya memohon-mohon di bawah kakinya. Simak kisah ini sampai habis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di atas pemakaman sore itu tampak sangat kelabu, seolah-olah awan pun enggan melepaskan kepergian Aris. Di depan gundukan tanah yang masih basah dan dipenuhi taburan bunga mawar merah yang harumnya mulai memudar, Alia bersimpuh dengan tubuh yang gemetar hebat. Air matanya sudah mengering, menyisakan jejak asin di pipinya yang kian pucat. Baginya, dunia seakan berhenti berputar saat peti mati suaminya perlahan diturunkan ke liang lahat yang gelap. Aris bukan hanya sekadar suami bagi Alia, dia adalah pelindung dan satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya di tengah keluarga besar yang selalu bersikap dingin dan penuh penilaian ini. Namun, di tengah kesunyian doa-doa yang dipanjatkan oleh para pelayat yang hadir, sebuah bayangan gelap perlahan mendekat. Sosok itu bukan datang untuk memberikan pelukan hangat atau kata-kata penenang yang tulus, melainkan untuk menancapkan kuku-kuku tajam ketamakan yang selama ini disembunyikan di balik topeng duka. Ibu Sarah, mertua Alia, berdiri tegak di sampingnya dengan pakaian hitam berbahan sutra yang tampak terlalu mewah untuk sebuah acara pemakaman. Tidak ada sedikit pun setetes air mata yang terlihat di wajah wanita tua itu. Matanya yang tajam justru sibuk memindai deretan pelayat dari kalangan terpandang yang hadir di sana. Saat tamu terakhir menyalami mereka dan mulai meninggalkan area pemakaman dengan perlahan, Ibu Sarah membungkuk, mendekatkan bibirnya yang merah menyala ke telinga Alia. Suaranya terdengar sangat rendah, namun mengandung racun yang sangat pekat. Hapus air mata palsumu itu sekarang juga. Alia, Aris sudah tidak ada lagi di sini. Jadi berhentilah berakting sebagai istri yang paling menderita di dunia ini. Kita berdua tahu kebenarannya bahwa kamu hanya mencemaskan nasibmu setelah ini, karena tidak akan ada lagi aliran uang bulanan dari anakku. Bisiknya dengan nada yang sangat menghina dan penuh kebencian. Alia tersentak, menatap mertuanya dengan rasa tidak percaya yang amat dalam. Di saat tanah di atas kuburan suaminya bahkan belum benar-benar padat sempurna, wanita ini sudah mulai menabuh genderang perang secara terbuka. Ibu, tolong hargai Aris sejenak saja. Dia baru saja pergi meninggalkan kita semua. Suara Alia terdengar bergetar hebat menahan sesak di dadanya. Namun, Ibu Sarah hanya mendengus sinis seolah ucapan itu hanyalah angin lalu. Tanpa permisi sedikit pun, dia segera merampas tas tangan kecil yang dipeluk erat oleh Alia sejak tadi. Dengan gerakan yang sangat kasar, dia merogoh isinya dan menarik keluar sebuah gantungan kunci dengan logo mobil mewah yang selama ini selalu dikendarai oleh Alia. Mobil mewah ini dibeli dengan uang hasil kerja keras Aris. Rumah yang kamu tinggali dengan nyaman itu juga milik Aris. Dan sekarang, karena Aris sudah meninggal dunia, semuanya secara otomatis kembali kepadaku sebagai ibu kandung dan ahli waris sahnya. Jangan pernah berharap kamu bisa masuk kembali ke rumah itu malam ini tanpa izin tertulis dariku. Semua barang-barang murahmu sudah aku perintahkan pelayan untuk segera mengemasinya ke dalam plastik sampah dan diletakkan di pinggir jalan depan gerbang. Alia terdiam 1000 bahasa, dadanya terasa sangat sesak seolah-olah oksigen di sekitarnya mendadak menghilang tanpa sisa. Para pelayat yang masih ada di kejauhan mulai berbisik-bisik pelan, melihat ketegangan yang terjadi antara menantu dan ibu mertua itu. Ibu tidak bisa melakukan hal semena-mena seperti ini kepadaku. Ada aturan hukum yang berlaku di negara ini, tegas Alia mencoba membela diri meski suaranya hampir hilang tertelan kesedihan. Ibu Sarah tertawa kecil, tawa yang sanggup membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding seketika. Hukum? Aku adalah satu-satunya hukum yang berlaku di dalam keluarga besar ini.
Besok pagi tepat pukul 10, pengacara keluarga akan membacakan wasiat terakhir Aris, dan saat itulah aku akan memastikan kamu keluar dari hidup kami tanpa membawa 1 sen pun di tanganmu. Kamu hanyalah benalu yang sangat beruntung karena bisa mencicipi kemewahan selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang, cepat kembalikan kunci gerbang utama dan segera pergi dari sini dengan taksi. Ibu Sarah melemparkan tas milik Alia begitu saja ke tanah yang kotor, lalu berbalik pergi dengan langkah kaki yang sangat angkuh, meninggalkan Alia yang teramat hancur dan terhina di samping makam suaminya. Alia menunduk lesu, tangannya mengepal sangat erat hingga kukunya memutih dan melukai telapak tangan. Dia tahu benar bahwa badai besar baru saja dimulai hari ini, tapi mertuanya sama sekali tidak pernah tahu rahasia besar apa yang sebenarnya disimpan oleh Aris di dalam laci ruang kerja pribadinya selama ini. Keadilan akan segera datang menyapa dengan cara yang sangat tidak terduga bagi mereka yang hatinya telah buta karena harta duniawi. Kini Alia harus mengumpulkan sisa kekuatan untuk menghadapi hari esok yang sangat menentukan segalanya bagi masa depan hidupnya. Alia turun dari taksi dengan langkah yang sangat gontai. Kepalanya berdenyut kencang, dan setiap tarikan napas terasa seperti beban yang sangat berat di dadanya. Sore itu, gerimis mulai turun dengan rintik yang tipis, membasahi aspal jalanan tepat di depan rumah mewah yang selama 3 tahun terakhir ini dia sebut sebagai rumahnya sendiri. Namun, pemandangan di depan matanya seketika menghentikan detak jantungnya sejenak. Di depan gerbang besi yang tinggi dan kokoh, berjajar beberapa koper besar dan belasan plastik sampah berwarna hitam yang diikat dengan sangat kasar. Beberapa pakaian miliknya terlihat menyembul keluar dari plastik yang robek, tergeletak begitu saja di atas tanah yang mulai becek terkena air hujan. Pak Bambang, satpam rumah yang biasanya menyambutnya dengan senyum ramah, kini hanya bisa menunduk dalam, tidak berani menatap mata Alia secara langsung. Maaf, Ibu Alia. Ini perintah langsung dari Ibu Sarah. Beliau sudah mengganti seluruh kode akses pintu masuk dan kunci gerbang utama rumah ini, ucap Pak Bambang dengan suara yang sangat pelan, hampir tertelan oleh suara rintik hujan yang kian deras. Alia hanya bisa berdiri terpaku, membiarkan butiran air hujan mulai membasahi pakaian hitamnya yang belum sempat dia ganti sejak dari pemakaman tadi. Rasa perih yang menjalar di hatinya jauh lebih menyakitkan daripada dinginnya air hujan yang menusuk kulitnya. Dia tidak menyangka bahwa mertuanya akan bertindak secepat dan sekejam ini, bahkan sebelum raga suaminya benar-benar dingin di bawah tanah. Tiba-tiba, pintu utama rumah terbuka dengan perlahan. Ibu Sarah muncul dari balik pintu dengan mengenakan gaun rumah berbahan sutra, memegang secangkir teh hangat di tangannya seolah sedang menikmati pemandangan sore yang indah. Kenapa masih berdiri di sana seperti pengemis? Aku sudah bilang, kamu tidak punya tempat lagi di sini, serunya dari kejauhan dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Alia berusaha menguatkan hatinya. Dia mendekati koper-kopernya dan berjongkok untuk memunguti pakaian yang jatuh ke tanah. Tangannya bergetar hebat saat menyentuh sebuah sweter rajut berwarna biru. Itu adalah hadiah terakhir dari Aris. Di sela-sela lipatan sweter itu, Alia merasakan ada sesuatu yang keras. Dia merogohnya dengan cepat dan menemukan sebuah amplop plastik berisi berkas medis rumah sakit. Matanya melebar saat membaca nama Aris tertera di sana dengan diagnosis kanker otak stadium akhir sejak 1 tahun yang lalu. Alia terkesiap, dadanya sesak karena baru menyadari bahwa selama ini suaminya menanggung rasa sakit luar biasa sendirian tanpa pernah mengeluh kepadanya. Aris sengaja menyembunyikan semua penderitaannya agar Alia tidak merasa terbeban. Namun di sisi lain, Aris juga menyembunyikan rahasia yang jauh lebih besar. Ibu Sarah yang melihat Alia memegang dokumen itu segera berteriak histeris. Apa yang kamu pegang itu? Serahkan kepadaku. Jangan berani mencuri dokumen apapun dari rumah ini. Alia segera memasukkan amplop itu ke dalam tasnya dengan gerakan tangkas. Dia berdiri tegak, menatap Ibu Sarah dengan tatapan mata yang kini berubah menjadi tajam dan penuh keberanian. Kesedihannya mulai bertransformasi menjadi tekad yang membara untuk menuntut keadilan bagi suaminya. Aris sudah menyiapkan segalanya bagi dirinya, dan Alia baru saja menemukan kunci pertama untuk meruntuhkan kesombongan wanita itu. Sambil menyeret kopernya menjauh, Alia membisikkan sebuah janji di dalam hatinya bahwa esok hari, saat pembacaan wasiat dilakukan, sejarah keluarga ini akan berubah selamanya.
Ibu Sarah mungkin merasa telah menang hari ini dengan mengusirnya ke jalanan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia baru saja memberikan senjata mematikan ke tangan musuhnya yang paling berbahaya. Gerimis yang menderu seolah menjadi saksi bisu transformasi jiwa Alia yang siap menghadapi badai apapun demi martabat cinta terakhir mendiang suaminya kini. Malam itu, suasana di dalam rumah mewah yang seharusnya diselimuti duka mendalam justru berubah drastis, menjadi riuh rendah seperti suasana di sebuah pasar malam yang gaduh. Cahaya lampu kristal di ruang tamu yang biasanya memberikan kesan hangat dan elegan, kini terasa begitu menyilaukan dan panas di mata Alia. Ibu Sarah tidak membuang waktu sedetik pun. Tak lama setelah mengusir Alia ke teras rumah, dia segera mengundang saudara-saudaranya dan anak-anaknya yang lain untuk datang berkunjung. Mereka bukan datang untuk memanjatkan doa bagi arwah Aris yang baru saja dimakamkan, melainkan datang layaknya segerombolan burung pemakan bangkai yang sudah siap untuk berpesta pora di atas penderitaan orang lain. Alia yang saat itu memberanikan diri kembali masuk ke dalam rumah hanya untuk mengambil beberapa dokumen penting miliknya, seperti ijazah dan kartu identitas yang tertinggal di laci meja rias, terpaksa harus menyaksikan pemandangan yang sangat menyayat hati nuraninya. Di ruang tengah, Siska, adik bungsu Aris, tampak sedang asyik mencoba-coba koleksi tas mewah milik Alia yang selama ini tersimpan rapi di dalam lemari kaca. Tanpa rasa malu sedikit pun, Siska mencemooh kualitas tas tersebut sambil tertawa terbahak-bahak bersama sepupunya. Sementara itu di sudut lain, Doni, adik laki-laki Aris yang dikenal malas bekerja, sedang memegang kunci mobil sport milik Aris dengan mata yang berbinar penuh ketamakan. Ibu Sarah berdiri di tengah ruangan sambil menunjuk-nunjuk barang-barang elektronik mahal, lemari kayu jati kuno, hingga lukisan bernilai seni tinggi seolah-olah dia sedang menjadi juru lelang di sebuah galeri internasional. Semua ini adalah hak kalian sebagai keluarga kandung. Jangan biarkan satupun barang di rumah ini jatuh ke tangan wanita pembawa sial itu, teriak Ibu Sarah dengan nada bicara yang sangat provokatif dan penuh kebencian. Saat langkah kaki Alia terdengar mendekat ke arah ruang tengah, semua mata seketika tertuju kepadanya dengan pandangan yang sangat merendahkan dan penuh permusuhan. Siska dengan sengaja menjatuhkan salah satu tas Alia ke lantai, dan menginjaknya dengan sepatu hak tinggi yang dia pakai. UPS, maaf ya Kak Alia, aku tidak sengaja. Lagi pula, tas ini kan dibeli pakai uang Mas Aris, jadi sekarang ini adalah milikku, ucap Siska dengan senyuman yang sangat sinis dan meremehkan. Alia mencoba menarik napas panjang, menahan emosi yang hampir meledak di dalam dadanya. Dia melihat Ibu Sarah sedang memegang kotak perhiasan bludru merah miliknya. Kotak itu berisi kalung berlian peninggalan mendiang ibu kandung Alia, yang sebenarnya hanya dititipkan kepada Aris untuk dibersihkan. Ibu, tolong kembalikan kotak itu. Itu bukan milik Aris. Itu adalah warisan dari ibu kandung saya sendiri, pinta Alia dengan suara yang bergetar hebat karena menahan amarah yang mendalam. Ibu Sarah justru tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan tulus itu, lalu dia membuka kotak tersebut dan mengeluarkan kalungnya dengan kasar. Warisan darimu? Jangan bermimpi di siang bolong. Semua yang masuk ke dalam rumah ini adalah milik keluarga kami secara mutlak. Kamu itu dulu hanya wanita biasa yang sangat beruntung karena Aris mau menikahimu. Kamu hanyalah pajangan yang tidak berguna di sini. Hina Ibu Sarah sambil meludahi lantai di depan kaki Alia. Hinaan demi hinaan terus meluncur dari mulut mereka semua. Namun Alia memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata kasar yang sama rendahnya. Di dalam hatinya, dia sedang mencatat setiap perlakuan buruk mereka sebagai bahan bakar semangatnya untuk esok hari. Alia menyadari bahwa kerakusan keluarga ini telah membutakan mata hati mereka dari kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak sadar bahwa di balik ketenangan wajah Alia, ada sebuah badai besar yang siap menghancurkan seluruh keangkuhan mereka hanya dalam hitungan jam saja. Dengan langkah yang tetap tenang meski hatinya terluka parah, Alia berbalik arah dan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi sedikit pun. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang yang hanya memuja harta duniawi di atas segalanya. Alia berjalan keluar menuju gerbang depan sambil membawa sisa-sisa martabatnya yang masih tersisa, sementara suara tawa kemenangan keluarga mertuanya masih terdengar menggema dengan sangat nyaring di seluruh sudut rumah besar itu. Malam ini mereka mungkin merasa telah menjadi pemenang yang sangat agung. Tapi esok hari saat mentari terbit dan pengacara mulai membacakan setiap baris kalimat dalam wasiat terakhir suaminya,
Mereka semua akan menyadari betapa bodohnya mereka telah meremehkan sosok yang selama ini mereka anggap sangat lemah dan tidak berdaya sama sekali dalam menghadapi kekejaman dunia ini saat ini. Seluruh barang yang mereka jamah malam ini hanyalah titipan sementara yang akan segera ditarik kembali dengan cara yang sangat menyakitkan bagi harga diri mereka yang terlalu tinggi itu. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan Alia memastikan bahwa kali ini tidak akan ada kata maaf bagi mereka yang telah menginjak-injak kehormatannya sebagai seorang istri yang sah dan pejuang bagi suaminya. Kini waktu terus berjalan maju menuju sebuah keadilan yang hakiki. Malam semakin larut, namun kantuk seolah enggan menyapa Alia yang kini terduduk lesu di sebuah kamar penginapan kecil pinggiran kota. Ruangan sempit itu terasa sangat pengap, berbanding terbalik dengan kemewahan rumah yang baru saja direnggut darinya secara paksa. Namun, ketenangan singkatnya kembali terusik saat suara ketukan pintu yang sangat keras dan tidak sabaran menggema di seluruh ruangan. Saat pintu dibuka, sosok Ibu Sarah berdiri di sana dengan wajah yang dipenuhi oleh kebencian, didampingi oleh seorang pria parubaya berpakaian rapi yang membawa tas kerja kulit berwarna coklat tua. Tanpa menunggu izin dari Alia, mereka berdua merangsek masuk dan melemparkan selembar dokumen tebal ke atas meja kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Tanda tangani ini sekarang juga kalau kamu masih ingin hidup dengan tenang di kota ini, ucap Ibu Sarah dengan nada bicara yang penuh ancaman dan tidak menerima penolakan sedikit pun. Pria di sampingnya segera menjelaskan bahwa dokumen tersebut adalah surat pernyataan pelepasan seluruh hak ahli waris, serta pengakuan bahwa Alia tidak memiliki saham atau aset apapun di dalam perusahaan milik Aris. Jika Alia menolak untuk menandatanganinya malam ini juga, Ibu Sarah mengancam akan melaporkan Alia ke pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan yang selama ini digunakan untuk keperluan pribadinya. Kamu pikir aku tidak tahu kalau Aris sering mengirimkan uang dalam jumlah besar ke rekening pribadimu? Itu adalah uang keluarga kami, dan kamu telah mencurinya dengan cara memanipulasi anakku yang malang itu, tuduh Ibu Sarah dengan telunjuk yang menuding tepat di depan wajah Alia yang tampak kelelahan. Alia menatap kertas-kertas itu dengan tatapan kosong, dadanya terasa bergemuruh hebat karena fitnah yang begitu keji ini. Uang yang dikirimkan Aris selama ini sebenarnya adalah uang hasil keuntungan investasi pribadi Alia yang dikelola oleh Aris demi alasan keamanan pajak. Namun Ibu Sarah sama sekali tidak mengetahui fakta medis dan finansial yang sebenarnya terjadi di balik layar pernikahan mereka selama ini. Ancaman itu terasa sangat nyata dan berat. Apalagi saat Ibu Sarah mulai membawa nama baik orang tua Alia yang sudah tiada, mengancam akan menghancurkan reputasi keluarga besar Alia melalui media sosial jika dia tidak segera menyerah kalah. Tekanan yang diberikan sangat luar biasa. Seolah-olah Alia sedang disudutkan di tepi jurang yang sangat dalam tanpa ada jalan keluar yang terlihat jelas bagi dirinya saat ini. Aku beri waktu 5 menit untuk berpikir, atau besok pagi namamu akan terpampang di seluruh berita sebagai menantu yang tamak dan penipu besar, tegas Ibu Sarah sambil menyilangkan tangan di dadanya dengan penuh kemenangan. Di tengah kepungan rasa takut dan putus asa itu, tangan Alia perlahan meraih pulpen yang diletakkan di atas meja tersebut. Namun, tepat saat ujung pulpen itu hampir menyentuh kertas, sebuah ingatan tentang pesan suara rahasia Aris kembali terlintas di pikirannya, memberikan kekuatan baru yang sangat dahsyat bagi jiwanya. Alia meletakkan kembali pulpen itu dengan sangat tenang, lalu menatap Ibu Sarah dengan senyum tipis yang mengandung arti sangat mendalam. Silakan lakukan apa yang Ibu inginkan, karena kebenaran tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi oleh selembar kertas sampah seperti ini, jawab Alia dengan suara yang sangat mantap dan berwibawa. Kemarahan Ibu Sarah meledak seketika melihat perlawanan tak terduga itu, namun dia tidak menyadari bahwa keberanian Alia malam ini adalah awal dari kehancurannya sendiri yang akan segera terjadi besok pagi. Alia telah memilih jalannya, jalan yang penuh risiko namun menjanjikan keadilan yang sejati bagi dirinya dan mendiang suaminya yang sangat ia cintai itu. Kini, peperangan yang sesungguhnya telah resmi dimulai di antara mereka berdua, tanpa ada kata mundur lagi sedikit pun bagi Alia untuk membela haknya yang sah tersebut sekarang juga secara tegas tanpa keraguan sama sekali di dalam lubuk hati sanubari yang terdalam hari ini. Setelah badai intimidasi yang dilancarkan oleh Ibu Sarah di penginapan kecil itu mereda, suasana malam berubah menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara tetesan air hujan yang jatuh secara teratur dari langit-langit atap yang bocor. Alia duduk bersimpuh di atas lantai semen yang dingin, dikelilingi oleh tumpukan barang miliknya yang berantakan setelah digeledah secara paksa oleh mertuanya tadi.
Matanya yang sembab kini menatap nanar ke arah sebuah tas ransel tua berwarna hitam yang tampak sangat kusam di sudut ruangan. Tas itu adalah milik Aris sejak zaman mereka masih merintis usaha dari nol, sebuah barang yang selalu Aris pesankan untuk tidak pernah dibuang atau diberikan kepada siapapun, apapun alasannya. Dengan tangan yang masih gemetar karena sisa ketakutan, Alia menarik tas tersebut ke pangkuannya. Dia meraba setiap jahitan di bagian dalam tas, hingga jemarinya merasakan ada sesuatu yang janggal di balik lapisan kain furing yang paling bawah. Dengan bantuan gunting kuku kecil, Alia perlahan merobek jahitan rahasia itu dan menemukan sebuah amplop plastik kedap air yang berisi sebuah buku tabungan lama, sebuah kunci kecil berbahan baja, serta sebuah disk lepas atau flash disk berwarna perak. Jantung Alia berdegup sangat kencang saat dia segera menyalakan laptop tuanya dan memasukkan flash disk tersebut ke dalam lubang konektor. Sebuah file video tunggal muncul di layar, dan saat diklik, wajah Aris yang tampak pucat namun tetap tersenyum lembut memenuhi seluruh layar laptopnya. Alia, istriku tercinta, jika kamu melihat video ini, artinya aku sudah tidak lagi ada di sisimu untuk melindungimu dari dunia yang keras ini. Suara Aris terdengar serak namun sangat tenang di telinga Alia. Dalam rekaman video berdurasi 10 menit itu, Aris membeberkan sebuah kenyataan yang selama ini tertutup rapat dari pengetahuan siapapun, termasuk dari ibu kandungnya sendiri. Aris menjelaskan bahwa perusahaan besar yang selama ini dikelola atas namanya, sebenarnya dibangun sepenuhnya menggunakan seluruh harta warisan dari mendiang ayah Alia yang dititipkan kepadanya sebelum sang ayah meninggal dunia. Aris hanyalah seorang pengelola profesional yang ditunjuk secara hukum, namun pemilik saham mayoritas mutlak secara administrasi dan hukum negara adalah Alia sendiri. Aris juga melampirkan pindaian dokumen otentik yang menyatakan bahwa seluruh aset rumah, kendaraan, dan simpanan di bank sudah dialihkan kembali atas nama Alia beberapa hari sebelum dia jatuh sakit parah. Jangan pernah biarkan ibu atau siapapun merendahkanmu lagi, karena kamu adalah pemilik sah dari semua yang kita miliki saat ini. Kunci baja di amplop itu adalah kunci brankas rahasia di bank pusat yang berisi semua sertifikat asli atas namamu. Lanjut Aris dengan tatapan mata yang sangat tulus dan penuh kasih sayang. Alia terisak dalam diam, namun kali ini bukan karena kesedihan yang menghancurkan, melainkan karena rasa syukur yang amat dalam atas perlindungan yang telah disiapkan suaminya. Aris ternyata sudah memprediksi bahwa kerakusan ibunya akan meledak suatu saat nanti, dan dia telah memasang pagar hukum yang sangat kuat untuk menjaga masa depan Alia agar tetap aman dan terjamin sepenuhnya. Ketakutan yang sejak tadi menyelimuti jiwa Alia kini seketika menguap, digantikan oleh kekuatan baru yang sangat dahsyat dan tak tergoyahkan sedikitpun. Dia menggenggam flash disk itu dengan sangat erat, seolah-olah sedang memegang pedang keadilan yang siap dia gunakan untuk menebas segala keangkuhan mertuanya besok pagi. Malam itu, di dalam kamar penginapan yang sangat sederhana, seorang wanita yang sebelumnya dianggap sangat lemah telah lahir kembali sebagai sosok pemimpin yang memiliki kuasa penuh atas takdir hidupnya sendiri. Alia kini tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi drama pembacaan wasiat yang akan menjadi panggung kehancuran bagi mereka yang telah berbuat zalim kepadanya selama ini. Sambil menatap cahaya bulan yang mulai mengintip dari balik awan hitam, Alia menarik napas panjang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa esok hari adalah hari di mana kebenaran akan bersinar dengan sangat terang benderang. Tidak akan ada lagi air mata kelemahan, yang ada hanyalah ketegasan seorang istri yang berjuang demi amanah terakhir dari suami tercintanya yang sangat luar biasa itu. Kini Alia sudah siap sepenuhnya untuk menjemput kembali semua haknya yang sempat dirampas secara kasar, tanpa sisa sedikit pun oleh mereka yang hatinya telah mati. Pagi hari yang seharusnya menjadi momen berkabung bagi keluarga besar, justru berubah menjadi pemandangan yang sangat ironis di kediaman mewah mendiang Aris. Sejak matahari baru saja terbit, gerbang rumah sudah terbuka lebar untuk menyambut barisan mobil mewah yang terus berdatangan ke sana. Namun, mereka bukan datang untuk membacakan doa atau memberikan ucapan belasungkawa yang tulus. Ibu Sarah telah menyulap ruang tamu utama menjadi sebuah ruangan pesta syukuran kecil-kecilan yang megah. Aroma masakan catering kelas atas tercium sangat menyengat, memenuhi setiap sudut ruangan yang sebelumnya dipenuhi aroma bunga duka cita. Dengan mengenakan kebaya sutra berwarna krem yang dihiasi payet berkilauan, Ibu Sarah berjalan ke sana kemari dengan senyum kemenangan yang tidak lagi bisa dia sembunyikan.
Dia merasa bahwa hari ini adalah hari penobatan resminya sebagai penguasa tunggal seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh anak laki-lakinya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Alia tiba dengan menggunakan jasa ojek daring sederhana. Penampilannya sangat kontras. Dia hanya mengenakan kemeja hitam polos dan celana kain sederhana, tanpa satupun perhiasan yang menempel di tubuhnya. Saat dia melangkah masuk melalui pintu samping, langkahnya langsung terhenti oleh tawa ejekan dari Siska. "Lihat, pengemis itu berani datang lagi ke sini. Kamu mau minta jatah nasi kotak ya, Alia?" tanya Siska sambil memegang gelas minuman mahal di tangannya. Alia tidak menjawab, dia terus berjalan menuju ruang kerja Aris. Namun Ibu Sarah segera menghalangi jalannya dengan tatapan sangat merendahkan. "Jangan berani menyentuh gagang pintu itu lagi. Ruangan itu sekarang adalah kantor pribadiku. Kamu cukup duduk manis di kursi kayu di sudut sana, seperti tempat yang pantas bagi orang asing sepertimu," titah Ibu Sarah dengan suara keras agar terdengar semua tamu. Para kerabat mulai berbisik-bisik, melirik ke arah Alia dengan pandangan penuh rasa kasihan yang palsu. Mereka semua sudah termakan cerita Ibu Sarah, bahwa Alia hanyalah wanita matre yang mencoba menguasai harta keluarga. Alia tetap tenang, dia duduk di kursi yang ditunjuk tanpa menunjukkan ekspresi marah. Di dalam tasnya, dia memeluk erat dokumen rahasia dan flash disk peninggalan Aris. Ibu Sarah mulai berpidato singkat, mengucapkan syukur karena menurutnya beban keluarga akan segera diangkat. Dia bahkan sudah merencanakan untuk menjual beberapa aset properti untuk dibagikan kepada saudaranya. Semua orang bertepuk tangan meriah, seolah sedang merayakan kemenangan besar. Ketamakan telah melumpuhkan rasa empati mereka. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan teras utama. Pak Gunawan, pengacara keluarga, turun membawa tas jinjing kulit yang tampak berat. Suasana yang tadinya bising seketika berubah menjadi hening mencekam. Ibu Sarah segera merapikan pakaiannya dan duduk di kursi utama, memberikan kode kepada Pak Gunawan untuk memulai acara. Detak jantung di ruangan itu seakan terdengar keras. Alia menarik napas panjang, menatap lurus ke arah Pak Gunawan yang kini sedang mengeluarkan amplop coklat dengan segel lilin yang masih utuh. Inilah saatnya, sebuah momen di mana topeng kepalsuan akan segera terbuka lebar dan menyingkap kebenaran yang sesungguhnya terjadi di balik tirai kemewahan ini, selamanya sekarang juga demi semua cinta. Pak Gunawan meletakkan kacamatanya dengan sangat hati-hati, tangannya yang sudah mulai keriput perlahan membuka tali pengikat pada amplop coklat besar di hadapannya. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat sunyi, bahkan suara detak jarum jam dinding yang antik di ruang tamu itu terdengar sangat nyaring seperti dentuman gendang. Ibu Sarah duduk tegak dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Tangannya sesekali merapikan kebaya mahalnya yang sebenarnya tidak berantakan sama sekali. Namun, sebelum Pak Gunawan sempat mengeluarkan kertas pertama, Ibu Sarah mengangkat tangannya ke udara, memberi isyarat agar pengacara itu berhenti sejenak. Matanya yang tajam segera beralih ke arah sudut ruangan, tepat di mana Alia sedang duduk terdiam di atas kursi kayu sederhana. "Tunggu sebentar, Pak Gunawan. Sebelum kita melanjutkan acara penting ini, saya rasa ada satu hal kecil yang harus dibereskan terlebih dahulu, agar tidak ada pihak yang tidak berkepentingan mengotori ruangan ini dengan kehadirannya," ucap Ibu Sarah dengan nada suara yang sengaja dikeraskan. Dia berdiri dan menunjuk jari telunjuknya langsung ke arah pintu keluar dengan ekspresi menghina. "Alia, segera angkat kakimu dari sini sekarang juga. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini sejak Aris meninggal. Ini adalah acara keluarga inti, dan seorang wanita yang hanya menumpang hidup seperti kamu tidak punya hak mendengar tentang kekayaan anak laki-lakiku. Kamu hanyalah masa lalu yang ingin kami lupakan, jadi pergilah sebelum aku memanggil satpam untuk menyeretmu keluar secara memalukan di depan semua tamu terhormat ini." Siska dan Doni yang duduk di samping Ibu Sarah tampak menahan tawa. Mereka berbisik sambil sesekali melirik ke arah Alia dengan tatapan mengejek yang sangat menyakitkan. Para tamu undangan lain hanya terdiam membisu, memilih untuk pura-pura tidak melihat drama yang sedang terjadi. Alia perlahan berdiri, dia tidak menunjukkan raut wajah sedih atau ketakutan sedikitpun, seperti yang diharapkan oleh Ibu Sarah. Dia menatap balik mata mertuanya dengan ketenangan luar biasa, sebuah ketenangan yang justru membuat Ibu Sarah merasa sedikit rusik di dalam hatinya. "Ibu,
Saya di sini atas permintaan terakhir Aris melalui pesan yang dia tinggalkan kepada saya. Saya hanya ingin menghormati proses hukum yang sah, jawab Alia dengan suara lembut namun terdengar sangat tegas. Mendengar itu, Ibu Sarah semakin meledak dalam kemarahan yang meluap. Jangan berbohong. Aris tidak mungkin ingin melihat wajahmu lagi. Pak Gunawan, segera usir wanita ini agar kita bisa memulai pembacaan wasiatnya dengan tenang. Bentak Ibu Sarah sambil memukul meja kaca di depannya hingga terdengar suara dentingan nyaring. Suasana menjadi sangat mencekam. Semua orang menunggu reaksi dari Pak Gunawan. Sang pengacara tua itu hanya menarik napas panjang. Dia menatap dokumen di tangannya lalu menatap Ibu Sarah dengan ekspresi wajah yang sangat sulit dijelaskan. Maaf sekali, Bu Sarah. Tetapi sesuai dengan instruksi hukum yang tertulis secara mutlak di dalam dokumen wasiat ini, saya tidak diperbolehkan membacakan satu baris pun jika Ibu Alia tidak hadir di dalam ruangan ini. Bahkan, jika Ibu Alia dipaksa pergi, maka secara otomatis pembacaan wasiat ini dianggap batal demi hukum dan semua aset akan berada dalam status pembekuan total oleh pihak bank. Jelas Pak Gunawan dengan nada profesional yang tidak bisa diganggu-gugat. Jawaban itu seperti sambaran petir bagi Ibu Sarah. Senyum kemenangannya seketika menghilang tanpa sisa, digantikan oleh rasa heran dan kekesalan yang mendalam. Dia terduduk kembali dengan tubuh lemas, matanya menatap Alia dengan penuh rasa curiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa menantu yang dia anggap lemah justru menjadi kunci utama dalam pembacaan warisan berharga ini? Alia tetap berdiri tenang. Dia tahu bahwa ini barulah awal dari keadilan yang akan segera terungkap dengan sangat jelas bagi mereka semua sekarang juga di dalam rumah besar ini, untuk membuktikan siapa pemilik yang sah di mata dunia saat ini juga agar kebenaran mutlak dapat terungkap sempurna. Suasana di ruang tamu mewah itu mendadak menjadi sangat dingin, seolah-olah seluruh kehangatan udara telah tersedot keluar oleh ketegangan yang kian mencekam. Pak Gunawan masih bergeming di kursinya, matanya menatap tajam ke arah dokumen bersampul coklat yang kini tergeletak di atas meja kaca. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan yang penuh rasa hormat bagi mendiang Aris, melainkan keheningan yang syarat akan kecurigaan, ketakutan, dan ketamakan yang tersembunyi di balik topeng duka. Ibu Sarah mencoba mengatur napasnya yang mulai tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat karena menahan amarah yang hampir meledak. Dia terpaksa mengangguk kecil, memberikan kode yang sangat enggan agar Alia diperbolehkan kembali duduk di kursi kayunya yang terisolasi di sudut ruangan. Baiklah, kalau itu memang maunya pengacara. Duduklah di sana dan jangan berani mengeluarkan suara sedikit pun sampai acara ini selesai, desis Ibu Sarah dengan nada yang sangat penuh dengan ancaman tersembunyi. Alia hanya menunduk sedikit, bukan karena merasa takut, melainkan karena dia sedang memusatkan seluruh energinya untuk menghadapi badai besar yang sebentar lagi akan meluluhlantakkan seisi ruangan ini. Siska yang duduk di sebelah ibunya terus memberikan tatapan sinis. Sesekali dia berbisik kepada Doni sambil menunjuk-nunjuk ke arah tas lusuh yang dipangku oleh Alia. Mereka berdua masih yakin bahwa apapun yang dibacakan oleh Pak Gunawan nanti, hasilnya akan tetap menguntungkan posisi keluarga inti. Sementara itu, para kerabat jauh yang hadir mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai bergeser di kursi masing-masing, suara gesekan pakaian mereka terdengar sangat jelas di tengah kesunyian yang mencekam itu. Pak Gunawan kemudian merapikan posisi dokumennya, dia tidak segera membacanya, melainkan menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh rahasia. Seolah-olah dia sedang memberikan peringatan terakhir bagi mereka yang hatinya telah dikuasai oleh kerakusan duniawi. Sebelum saya mulai, saya ingin menegaskan satu hal penting. Isi dari wasiat ini telah disiapkan oleh almarhum Bapak Aris sejak 2 tahun yang lalu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah isinya tanpa konsekuensi hukum yang sangat berat bagi siapapun pelakunya. Tegas Pak Gunawan dengan suara baritonnya yang sangat berwibawa. Ibu Sarah hanya mendengus meremehkan. Dia merasa sangat yakin bahwa sebagai ibu kandung yang selama ini merasa sangat dekat dengan Aris, dia pasti akan menjadi ahli waris utama dari seluruh imperium bisnis anaknya. Di matanya, Alia hanyalah sosok figuran yang akan segera disingkirkan dari panggung kemewahan keluarga mereka. Detik-detik berlalu terasa sangat lama. Setiap napas yang diambil oleh orang-orang di ruangan itu seolah-olah membawa beban yang amat berat. Pak Gunawan akhirnya meraih selembar kertas pertama yang sangat putih bersih. Dia berdehem sekali lagi untuk menjernihkan suaranya.
Cahaya dari lampu kristal besar di atas mereka memantul pada permukaan kertas itu, menciptakan silau yang sangat tajam. Alia menggenggam erat tali tasnya. Dia tahu bahwa setelah Pak Gunawan membuka mulutnya, hidup mereka semua tidak akan pernah sama lagi. Kesunyian ini adalah ketenangan sebelum badai dahsyat menghantam kapal keangkuhan yang selama ini dikemudikan oleh Ibu Sarah dengan sangat sombongnya. Semua orang kini menahan napas. Mata mereka tertuju sepenuhnya pada bibir Pak Gunawan yang perlahan mulai bergerak untuk membacakan kata-kata pertama dari wasiat yang akan mengubah segalanya selamanya sekarang juga tanpa ada yang bisa menghentikannya sedikitpun dari takdir yang sudah tertulis di atas kertas ini, bagi mereka yang hadir di rumah besar tersebut, demi keadilan yang sangat dinantikan oleh Alia. Sejak tadi malam dalam kesunyian yang penuh doa dan harapan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi suaminya yang telah tiada itu, dengan segala hormat yang tersisa saat ini juga demi sebuah kebenaran mutlak yang ada. Pak Gunawan membetulkan posisi kacamata lamanya, seolah sedang memastikan bahwa setiap huruf di atas kertas putih itu tidak akan salah terucap dari bibirnya. Udara di dalam ruangan itu terasa semakin menipis, membuat siapapun yang hadir harus menarik napas lebih dalam hanya untuk sekadar tetap terjaga. Saya akan membacakan bagian paling krusial mengenai kepemilikan aset tetap dan aset lancar yang selama ini dikelola oleh Aris. Ucap Pak Gunawan dengan nada suara yang sangat datar namun syarat akan otoritas hukum yang kuat. Ibu Sarah memajukan posisi duduknya, matanya berbinar penuh gairah saat mendengar kata aset disebutkan. Dia sudah membayangkan deretan angka 0 yang sangat panjang di dalam rekening bank anaknya, akan segera berpindah ke bawah kendalinya secara mutlak mulai hari ini juga tanpa perlawanan. Pak Gunawan menarik napas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya yang akan mengguncang seisi ruangan besar tersebut. Mengenai rumah mewah ini, beserta seluruh unit mobil mewah di garasi, dan seluruh saldo tabungan di berbagai bank yang nilainya sangat fantastis, saya harus menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi di balik layar selama ini, agar tidak ada lagi salah paham. Siska dan Doni berpandangan dengan senyum kemenangan yang lebar. Mereka merasa bahwa hidup mewah tanpa harus bekerja keras kini sudah berada tepat di depan mata tanpa penghalang lagi. Namun, suasana seketika berubah menjadi sangat dingin saat Pak Gunawan membacakan poin inti dari dokumen resmi tersebut dengan suara yang sangat tegas. Berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, seluruh aset yang disebutkan tadi bukanlah milik pribadi Aris. Segala kemewahan ini adalah milik sah dari PT Alia Cahaya Global, sebuah perusahaan induk itu yang sahamnya dimiliki secara mutlak sebesar 100% oleh Ibu Alia selaku istri sah dari almarhum sejak awal pernikahan mereka. Kalimat itu menggantung di udara layaknya guntur di siang bolong, menghancurkan segala ekspektasi yang telah dibangun dengan sangat sombong oleh Ibu Sarah sejak kemarin sore. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi, sebuah kesunyian yang jauh lebih menakutkan daripada suara teriakan manapun di dunia ini bagi mereka yang rakus. Ibu Sarah tampak ternganga, wajahnya yang tadi penuh dengan riasan mahal kini perlahan berubah menjadi pucat pasi, seperti kertas tanpa warna sedikitpun. Apa maksudmu, Pak Gunawan? Jangan bercanda. Anakku adalah pemilik perusahaan itu. Dia adalah direktur utamanya. Kamu pasti salah baca atau mungkin wanita ini sudah menyuapmu dengan uang haram keluarga kami. Teriak Ibu Sarah dengan suara yang melengking tinggi karena tidak mampu menerima kenyataan pahit yang baru saja didengarnya. Pak Gunawan hanya menatap Ibu Sarah dengan tatapan dingin dan sangat profesional, tanpa rasa takut sedikitpun. Aris memang menjabat sebagai direktur utama, namun beliau bekerja di bawah naungan perusahaan milik istrinya sendiri. Aris hanyalah pengelola aset. Sementara pemilik sebenarnya dari seluruh kekayaan ini adalah Ibu Alia sejak awal perusahaan ini didirikan bertahun-tahun yang lalu sebagai investasi masa depan mereka. Di dalam surat wasiat ini juga ditegaskan bahwa Bapak Aris tidak memiliki warisan berupa aset fisik untuk dibagikan kepada siapapun, karena semua aset tersebut adalah milik pribadi istrinya secara mutlak. Alia tetap duduk diam di kursinya, tanpa menunjukkan raut wajah sombong. Dia hanya menatap lurus ke depan dengan mata yang berkaca-kaca, teringat akan janji manis Aris yang ingin menjaganya dari kejauhan bahkan setelah raganya sudah tidak lagi bernapas di sisinya saat ini demi masa depan yang lebih baik. Ketamakan Ibu Sarah kini telah membentur tembok kenyataan yang sangat keras dan tidak mungkin bisa diruntuhkan hanya dengan teriakan kemarahan yang tidak berdasar hukum sama sekali hari ini di rumah besar tersebut, selamanya bagi mereka semua yang hadir sekarang di ruangan yang penuh dengan kejutan luar biasa ini.
bagi keluarga mendiang Aris sekarang juga demi sebuah keadilan hakiki yang selama ini tersembunyi rapat dari dunia luar yang kejam dan penuh kepalsuan di dalam setiap derap langkah hidup ini sekarang juga. Suasana di dalam ruang tamu yang tadinya sunyi senyap, seketika pecah oleh suara tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan parau. Ibu Sarah berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Matanya melotot tajam menatap Pak Gunawan, seolah ingin menembus jantung pengacara tua itu dengan pandangannya yang penuh kebencian. Lelucon macam apa ini, Pak Gunawan? Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu karena terlalu tua? Atau wanita ular ini sudah menjanjikan sebagian harta anakku untuk menyuapmu? Teriak Ibu Sarah dengan nada suara yang melengking hingga memekakan telinga siapapun yang berada di ruangan itu. Dia memukul meja kaca dengan kedua telapak tangannya, hingga dokumen-dokumen di atasnya bergetar hebat. Tidak ada lagi sisa keanggunan dari seorang wanita ningrat yang dia pamerkan sejak pagi tadi. Wajahnya merah padam, dan urat-urat di lehernya tampak menonjol keluar, menunjukkan kemarahan yang sudah berada di luar kendali akal sehatnya. Siska dan Doni yang tadi duduk dengan angkuh, kini ikut berdiri dan mulai merangsek maju ke arah meja pengacara. Ini pasti penipuan. Mas Aris yang membangun bisnis itu dari nol. Kami saksinya. Bagaimana mungkin semuanya bisa menjadi milik wanita yang kerjanya hanya duduk manis di rumah ini? Sahut Doni dengan nada yang tidak kalah kasar. Dia menatap Alia dengan penuh rasa jijik, seolah Alia adalah pencuri yang tertangkap basah di rumahnya sendiri. Namun, Pak Gunawan tetap bersikap sangat tenang dan profesional. Dia sama sekali tidak bergeming dari kursinya meskipun keluarga besar Aris mulai mengepungnya dengan penuh ancaman verbal. Ibu Sarah, saya sarankan Ibu untuk segera menenangkan diri. Dokumen yang saya pegang ini adalah dokumen otentik yang telah dilegalisir oleh notaris negara dan tercatat secara resmi di kementerian terkait. Jika Ibu merasa ini adalah sebuah penipuan, silakan Ibu menempuh jalur hukum. Namun saya peringatkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki Ibu Alia sangatlah kuat dan tidak tergoyahkan oleh teriakan manapun. Jawab Pak Gunawan dengan suara yang tetap stabil dan berwibawa. Ibu Sarah tidak mempedulikan peringatan itu, dia justru semakin histeris. Dia meraih gelas teh di depannya dan melemparkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping, menciptakan suara dentingan yang sangat nyaring di tengah ketegangan yang kian memuncak. Aku tidak peduli dengan kertas-kertas sampah itu. Aris adalah anakku, darah dagingku. Aku yang membesarkannya hingga dia menjadi orang sukses. Tidak ada satupun hukum di dunia ini yang bisa memberikan harta anakku kepada orang asing yang hanya baru mengenalnya beberapa tahun saja. Kamu pasti sudah mencuci otak Aris agar dia mau menandatangani surat-surat gila ini, kan, Alia? Tuduh Ibu Sarah sambil menunjuk wajah Alia dengan jari yang gemetar karena amarah yang meluap-luap. Para kerabat yang hadir mulai merasa ketakutan melihat amukan Ibu Sarah yang sudah menyerupai orang yang kehilangan kesadaran diri. Mereka yang tadinya bersemangat menjarah barang-barang milik Alia, kini perlahan mulai meletakkan kembali barang-barang tersebut ke tempat semula, takut jika mereka akan terseret ke dalam masalah hukum yang serius. Keheningan mulai menyelimuti sebagian pelayat, sementara Ibu Sarah terus meracau tentang ketidakadilan yang dia rasakan. Dia mencoba merampas dokumen wasiat itu dari tangan Pak Gunawan, namun dengan sigap pengacara itu segera memasukkannya kembali ke dalam tas kulitnya yang terkunci rapat. Wanita tidak tahu diri. Kamu sudah merampas anakku, dan sekarang kamu ingin merampas masa depanku juga? Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari rumah ini dengan membawa 1 rupiah pun. Ini rumahku. Ini tanahku. Teriak Ibu Sarah sambil mulai menangis secara dramatis, mencoba mencari simpati dari orang-orang di sekitarnya. Namun, kali ini tidak ada yang berani mendekat untuk menenangkannya. Semua orang bisa melihat bahwa kenyataan hukum sudah berbicara lebih keras daripada tangisan palsu manapun. Alia tetap diam membisu di sudut ruangan. Dia hanya menatap mertuanya dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh kehampaan. Dia melihat betapa rendahnya harga diri seseorang ketika sudah diperbudak oleh ketamakan akan harta duniawi yang sebenarnya bukan milik mereka. Di dalam kepalanya, Alia teringat akan setiap kata penghinaan yang dia terima sejak malam pemakaman suaminya. Setiap makian yang dilontarkan Ibu Sarah kini justru menjadi penguat bagi Alia untuk tetap bertahan pada haknya. Dia tidak lagi merasa perlu memberikan penjelasan panjang lebar kepada orang-orang yang hatinya telah tertutup oleh debu kebencian. Kebenaran telah terungkap,
Dan meskipun Ibu Sarah mencoba membakar dunia ini dengan amarahnya, kenyataan bahwa dia tidak mendapatkan sepeser pun harta warisan tetaplah sebuah fakta yang akan mengejarnya hingga akhir hayatnya nanti. Penyangkalan yang dia lakukan sekarang hanyalah sebuah upaya sia-sia untuk menunda kehancuran martabatnya sendiri, yang selama ini dia banggakan di depan semua orang secara sombong. Ketakutan terbesar Ibu Sarah akhirnya menjadi kenyataan. Dia kini hanyalah seorang tamu di rumah yang selama ini dia anggap sebagai miliknya sendiri, dan penguasa sebenarnya adalah wanita yang selama ini dia usir dengan penuh kehinaan ke teras rumah yang gelap. Inilah momen di mana roda kehidupan telah berputar dengan sangat sempurna bagi mereka semua sekarang juga tanpa ada yang bisa menghalangi sedikitpun takdir ini, selamanya di sini sekarang juga demi sebuah keadilan sejati yang harus ditegakkan dengan berani, dan tegas tanpa ada rasa ragu sedikitpun dari lubuk hati sanubari yang terdalam bagi Alia sebagai ahli waris tunggal dan pemilik sah dari seluruh imperium bisnis suaminya yang sangat besar dan luas itu, sekarang juga di dalam rumah yang sangat megah ini bagi mereka semua yang hadir hari ini, demi masa depan yang baru bagi Alia sendiri, tanpa ada bayang-bayang mertuanya lagi. Di tengah riuh rendahnya suara makian dan isak tangis dramatis yang memenuhi ruang tamu megah itu, Alia perlahan-lahan berdiri dari kursi kayu kecil di sudut ruangan yang sejak tadi menjadi saksi bisu penghinaannya. Gerakannya sangat tenang, hampir tanpa suara. Namun entah mengapa perhatian seluruh orang di ruangan itu mendadak teralih kepadanya. Seolah-olah ada aura kekuatan yang sangat besar yang baru saja bangkit dari dalam tubuh wanita yang selama ini mereka anggap remeh. Alia berjalan perlahan menuju meja kaca tempat Pak Gunawan duduk. Setiap langkah kakinya terdengar sangat mantap di atas lantai marmer yang dingin, menciptakan irama yang tegas seolah sedang menghitung mundur waktu kehancuran martabat mertuanya. Ibu Sarah yang tadi sedang meracau histeris, mendadak terdiam dan menatap Alia dengan mata yang merah karena amarah dan kebingungan. "Ibu, cukup sudah sandiwara ini," ucap Alia dengan suara yang sangat rendah namun terdengar begitu jernih, hingga ke sudut ruangan yang paling jauh sekalipun. "Ibu selalu mengatakan bahwa saya hanyalah benalu yang menumpang hidup di atas keringat Aris. Ibu selalu menuduh saya sebagai wanita yang hanya mencari kemewahan tanpa tahu bagaimana cara membangunnya. Sekarang, saya ingin ibu melihat kenyataan yang selama ini sengaja Aris sembunyikan demi menjaga perasaan ibu yang sangat dia cintai, meskipun ibu sendiri tidak pernah menghargai pengabdiannya." Alia kemudian meletakkan tas ransel hitam lusuhnya di atas meja kaca, tepat di samping tumpukan dokumen Pak Gunawan. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Alia merogoh bagian dalam tas tersebut dan mengeluarkan sebuah map plastik transparan berisi berkas-berkas asli yang tampak sangat bersih dan terawat. Dia mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan yang menjadi rumah tinggal mereka saat ini. Saat Alia membuka lembaran pertama dan menaruhnya tepat di depan wajah Ibu Sarah, suasana menjadi sangat mencekam. "Ini adalah sertifikat rumah ini, Ibu. Silakan Ibu baca sendiri siapa nama yang tertera sebagai pemilik sah sejak bangunan ini pertama kali dibeli 10 tahun yang lalu. Nama yang tertera di sana bukan nama Aris, dan bukan pula nama keluarga besar Ibu. Nama yang tertera di sana adalah nama saya, Alia Safira. Rumah ini dibeli dengan menggunakan seluruh uang asuransi jiwa mendiang ayah saya, yang saat itu saya percayakan kepada Aris untuk dikelola sebagai aset masa depan kami. Aris tidak pernah memiliki rumah ini, dia hanyalah orang yang saya beri izin untuk tinggal di sini bersama saya." Ibu Sarah merampas kertas itu dengan tangan gemetar. Dia mencoba mencari celah atau kesalahan dalam dokumen tersebut, namun segel resmi dari Badan Pertanahan Nasional dan tanda tangan notaris yang sah membungkam mulutnya seketika. Siska yang tadinya ingin ikut campur, kini hanya bisa berdiri mematung dengan wajah yang mulai pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak iparnya yang pendiam itu sebenarnya adalah pemilik asli dari rumah mewah yang selama ini dia bangga-banggakan kepada teman-temannya sebagai harta kakaknya sendiri. Namun Alia belum selesai sampai di situ. Dia kembali merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah diska lepas berwarna perak yang sejak semalam dia genggam dengan erat. Dia meminta izin kepada Pak Gunawan untuk menyalakan televisi besar yang ada di ruang tamu tersebut melalui koneksi nirkabel dari laptopnya. Sesaat kemudian, layar besar itu menampilkan sebuah rekaman video beresolusi tinggi yang diambil di sebuah ruangan kerja yang sangat akrab bagi mereka semua. Di dalam video itu, Aris duduk dengan wajah yang tampak lelah namun sangat tenang. Dia memegang sebuah dokumen tebal yang ternyata
adalah laporan keuangan tahunan dari PT Alia Cahaya Global. Ibu, jika ibu menonton video ini, berarti Aris sudah tidak ada lagi untuk menjadi penengah di antara ibu dan Alia. Suara Aris di video itu terdengar sangat berwibawa namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aris ingin ibu tahu bahwa selama ini, Aris hanyalah seorang karyawan profesional yang bekerja untuk perusahaan milik Alia. Modal awal perusahaan ini 100% berasal dari warisan keluarga Alia. Aris hanya menjalankan roda bisnisnya, karena Alia ingin memberikan kesempatan bagi Aris untuk membuktikan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Semua gaji yang Aris terima, semua mobil yang Aris gunakan, dan semua kemewahan yang ibu nikmati selama ini adalah pemberian tulus dari Alia kepada Aris sebagai suaminya. Aris sengaja merahasiakan ini karena Aris tahu ibu sangat bangga memiliki anak yang sukses. Dan Aris tidak ingin menghancurkan kebanggaan ibu itu dengan kenyataan bahwa anak ibu sebenarnya hidup dari kebaikan hati istrinya sendiri. Video itu berakhir dengan pesan Aris agar ibunya bisa menyayangi Alia sebagaimana Aris menyayanginya. Namun pesan itu seolah hanya menjadi angin lalu bagi telinga Ibu Sarah yang sudah terlalu lama tertutup oleh debu kesombongan. Seluruh orang di ruangan itu kini menatap Ibu Sarah dengan tatapan yang sangat berbeda. Para kerabat yang tadi ikut menjarah barang-barang milik Alia kini tampak sangat ketakutan. Mereka saling berbisik tentang kemungkinan mereka akan dilaporkan ke polisi atas tindakan pencurian dan perusakan barang milik orang lain. Doni yang tadi sangat garang menuntut jatah mobil sport Aris, kini perlahan-lahan mundur menuju pintu keluar, mencoba melarikan diri dari situasi yang sangat memalukan ini. Alia menatap mertuanya yang kini tertunduk lemas di atas kursi mahalnya. Ibu Sarah, selama ini saya diam bukan karena saya lemah. Saya diam karena saya menghormati janji saya kepada Aris untuk selalu menjaga kehormatan ibu sebagai orang tuanya. Tetapi ketika ibu mulai menginjak-injak martabat saya dan mengusir saya dari rumah saya sendiri tepat di hari pemakaman Aris, saya sadar bahwa kesabaran saya ada batasnya. Semua barang yang ibu bagikan kepada saudara-saudara ibu tadi malam adalah aset perusahaan yang tercatat secara resmi. Jika dalam waktu 1 jam semua barang itu tidak kembali ke tempatnya semula dalam keadaan utuh, saya tidak akan ragu untuk meminta Pak Gunawan segera memproses laporan hukum secara resmi atas tindakan penjarahan dan perampokan di properti milik pribadi. Pak Gunawan yang sejak tadi hanya menjadi pengamat, kini mulai membuka suaranya kembali dengan nada yang sangat tegas dan berwibawa. Apa yang dikatakan Ibu Alia sepenuhnya benar secara hukum. Saya memiliki seluruh salinan asli dari akta pendirian perusahaan dan bukti aliran dana investasi awal, yang semuanya bersumber dari rekening pribadi Ibu Alia, sebelum pernikahan ini terjadi. Secara hukum negara, tidak ada satupun aset di dalam rumah ini yang bisa dikategorikan sebagai harta warisan untuk keluarga Bapak Aris, karena kepemilikannya sudah jelas atas nama Ibu Alia secara mutlak. Saya juga telah menyiapkan surat peringatan hukum bagi siapa saja yang mencoba membawa keluar aset dari properti ini, mulai detik ini juga tanpa izin dari pemilik sahnya. Ibu Sarah kini hanya bisa menangis sesenggukan. Namun kali ini bukan tangisan kemarahan, melainkan tangisan penyesalan dan ketakutan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa dia baru saja kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Anak laki-laki yang menjadi kebanggaannya telah tiada, dan kemewahan yang selama ini dia agung-agungkan ternyata hanyalah sebuah pinjaman dari wanita yang selama ini dia perlakukan lebih buruk daripada seorang pelayan sekalipun di rumah itu. Siska mencoba mendekati Alia dengan wajah yang penuh dengan air mata palsu, mencoba mencari belas kasihan agar dia tidak ikut terseret dalam masalah hukum yang rumit ini. Kak Alia, tolong maafkan kami. Kami hanya terbawa suasana dan tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Tolong jangan laporkan kami ke polisi, Kak. Mohon Siska sambil mencoba memegang tangan Alia. Namun Alia dengan cepat menarik tangannya. Dia tidak lagi ingin disentuh oleh orang-orang yang telah menusuknya dari belakang dengan begitu teganya. Keadilan tidak mengenal kata maaf bagi mereka yang hatinya sudah tertutup oleh ketamakan. Siska, kamu dan ibu sudah cukup lama menikmati kebaikan hati Aris dan saya, tapi kalian justru membalasnya dengan duri yang sangat tajam di hari tersulit dalam hidup saya. Sekarang, silakan kalian bereskan semua kekacauan yang kalian buat sebelum waktu 1 jam yang saya berikan habis tanpa sisa. Alia membalikkan badannya, dia tidak lagi ingin melihat wajah-wajah penuh kepalsuan itu. Dia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman rumahnya,
menatap langit yang kini mulai cerah seolah-olah alam pun sedang merayakan kemenangan kebenaran atas kebatilan yang selama ini merajalela. Di dalam hatinya, Alia merasa lega karena dia telah menuntaskan tugas terakhirnya untuk Aris, yaitu melindungi apa yang seharusnya menjadi haknya dan menunjukkan kepada dunia bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dia pamerkan, melainkan oleh seberapa jujur dan berani dia dalam membela kebenaran di tengah badai kehidupan yang sangat kejam ini. Roda kehidupan telah berputar sempurna, dan mereka yang tadi merasa di atas puncak kesombongan, kini harus bersiap untuk jatuh ke jurang kehinaan yang mereka gali sendiri dengan tangan-tangan penuh dosa. Ketamakan mereka sekarang juga di rumah ini selamanya. Waktu 1 jam yang diberikan Alia terasa seperti detak jantung yang berpacu di tengah keheningan yang mencekam di dalam ruang tamu mewah tersebut. Sejak kata-kata ultimatum itu diucapkan, suasana berubah total menjadi hiruk-pikuk kepanikan yang luar biasa memalukan. Saudara-saudara Aris dan para kerabat jauh yang tadi malam dengan sangat rakus menjarah barang-barang milik Alia, kini berlarian keluar menuju mobil mereka masing-masing dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa malu dan ketakutan yang teramat sangat. Alia hanya berdiri mematung di dekat jendela besar. Matanya menatap kosong ke arah halaman depan di mana orang-orang yang biasanya selalu bersikap angkuh itu kini tampak sangat rendah dan hina saat mereka tergesa-gesa membawa kembali tas-tas bermerek, kotak perhiasan, hingga barang-barang elektronik yang sempat mereka klaim sebagai hak milik mereka. Di dalam ruangan itu, Ibu Sarah masih terduduk lemas di atas lantai marmer yang dingin. Penampilannya yang tadinya sangat rapi kini tampak sangat berantakan. Rambutnya yang disanggul rapi mulai terlepas, dan riasan wajahnya luntur oleh air mata penyesalan yang terlambat. Siska, sang adik ipar, mencoba mendekati ibunya sambil sesekali melirik ke arah Alia dengan tatapan yang sangat memelas, berharap ada sedikit celah untuk mendapatkan pengampunan dari wanita yang baru saja mereka injak-injak kehormatannya itu. Namun, Alia sama sekali tidak menoleh. Hatinya sudah terlalu membatu oleh tumpukan rasa sakit yang dia simpan selama 3 tahun masa pernikahannya, terutama pada saat-saat terakhir di mana suaminya harus berjuang sendirian melawan maut, tanpa dukungan dari keluarga kandungnya sendiri, yang lebih sibuk memikirkan harta warisan daripada nyawa manusia. Tepat pukul 11 siang, Pak Gunawan berdiri dari kursinya dan memeriksa jam tangan emasnya dengan sangat teliti. Waktu sudah habis, Ibu Alia. Semua barang yang sempat dibawa keluar kini sudah kembali berada di ruang tengah ini sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan, ucap Pak Gunawan dengan nada suara yang tetap profesional dan tenang. Alia perlahan memutar tubuhnya. Dia menatap gundukan barang-barang mewah yang kini menumpuk di tengah ruangan layaknya tumpukan sampah yang tidak lagi memiliki nilai di matanya. Barang-barang itu mungkin mahal harganya, namun nilainya telah rusak oleh sentuhan tangan-tangan yang penuh dengan ketamakan. Alia berjalan mendekati Ibu Sarah yang kini mulai memberanikan diri untuk mendongak, menatap menantunya dengan mata yang sembab. Alia, tolonglah. Ibu tahu ibu salah. Ibu hanya terbawa emosi karena kehilangan Aris. Tolong jangan usir ibu dari sini. Ibu tidak punya tempat tinggal lain yang layak selain rumah ini. Kamu tahu sendiri bahwa semua uang pensiun ayah Aris sudah habis untuk pengobatan ibu selama ini, pinta Ibu Sarah dengan suara yang sangat parau, mencoba memainkan kartu emosional terakhirnya untuk mendapatkan simpati dari Alia yang selama ini dikenal sangat lembut dan mudah luluh hatinya. Siska juga ikut bersimpu di samping ibunya. Tangannya mencoba meraih ujung kemeja hitam Alia dengan gerakan yang sangat memohon. Iya Kak, tolong maafkan kami. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya tidak tahu kalau semua ini sebenarnya milik Kak Alia. Tolong jangan biarkan kami tidur di jalanan, tambah Siska sambil menangis terisak-isak yang terdengar sangat dipaksakan di telinga Alia. Alia menarik napas panjang. Dia memejamkan matanya sejenak seolah sedang berkomunikasi dengan arwah suaminya yang telah tiada di alam sana. Bayangan wajah Aris yang menanggung sakit sendirian, karena tidak ingin membebani siapapun kembali melintas di pikirannya. Ibu Sarah, ucap Alia dengan suara yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang sangat mutlak. Selama 3 tahun ini, saya sudah cukup sabar menjadi menantu yang selalu ibu rendahkan di depan semua orang. Saya diam ketika ibu melarang saya makan bersama di meja ini, karena ibu menganggap saya tidak selevel dengan keluarga besar ibu. Saya juga tetap diam ketika ibu memaksa Aris untuk mengirimkan hampir seluruh gajinya kepada ibu dan Siska. Sementara saya harus bekerja lembur di kantor saya sendiri, untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan pengobatan Aris yang sangat mahal itu. Ibu tahu kenapa Aris meninggal begitu cepat?
Itu karena dia terlalu lelah bekerja untuk memuaskan gaya hidup ibu dan Siska yang sangat boros. Sementara dia sendiri tidak pernah bisa menikmati hasil keringatnya sendiri dengan tenang, karena selalu dituntut lebih oleh ibu. Ibu Sarah terdiam 1000 bahasa. Kenyataan pahit yang baru saja diungkapkan oleh Alia seolah menjadi tamparan yang sangat keras bagi jiwanya yang selama ini tertutup oleh ego yang sangat besar. Alia melanjutkan perkataannya dengan nada yang semakin tegas. Saya tidak akan melaporkan ibu ke polisi atas tindakan penjarahan ini, karena saya masih menghormati nama baik Aris. Tapi, saya juga tidak bisa lagi mengizinkan ibu dan Siska tinggal di rumah ini. Rumah ini adalah tempat perlindungan saya, dan saya tidak ingin ada energi negatif dari orang-orang yang tidak pernah menghargai kehadiran saya di sini. Pak Gunawan sudah menyiapkan sebuah apartemen kecil di pinggiran kota atas nama ibu. Itu adalah pemberian terakhir dari Aris yang dia amanahkan kepada saya sebelum dia meninggal dunia. Silakan ibu tinggal di sana bersama Siska. Fasilitasnya cukup. Namun jangan pernah berharap akan ada lagi kemewahan seperti di rumah ini. Ibu punya waktu 30 menit untuk membawa barang-barang pribadi ibu, dan segera meninggalkan tempat ini sekarang juga. Mendengar keputusan tersebut, Ibu Sarah meraung histeris karena dia menyadari bahwa masa-masa kejayaannya sebagai sosialita yang disegani telah berakhir selamanya hari ini. Dia dipaksa keluar dari istana yang selama ini dia banggakan untuk pindah ke sebuah apartemen kecil yang menurutnya tidak layak bagi wanita setingkat dirinya. Siska mencoba memprotes. Namun tatapan tajam dari Pak Gunawan dan kehadiran beberapa petugas keamanan yang baru saja datang membuat nyalinya seketika menciut tanpa sisa. Mereka berdua terpaksa berdiri dan berjalan menuju kamar masing-masing dengan langkah yang sangat berat, mengemasi pakaian mereka ke dalam koper-koper lama yang dulu pernah mereka gunakan sebelum Aris menjadi orang sukses. Para tamu dan kerabat yang sejak tadi masih mengintip dari kejauhan kini, mulai membubarkan diri satu persatu dengan perasaan malu yang tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka seumur hidup. Mereka semua kini sadar bahwa meremehkan seseorang berdasarkan penampilannya adalah sebuah kesalahan fatal yang berujung pada kehinaan diri mereka sendiri di depan publik. Setelah rumah besar itu kembali menjadi sepi, Alia duduk di sofa utama dengan perasaan yang sangat lega namun juga sangat hampa. Dia menatap foto pernikahannya dengan Aris yang masih terpajang di dinding ruang tamu. Semuanya sudah selesai, Mas. Hakmu sudah aku ambil kembali. Dan kehormatan kita sudah tegak berdiri di depan mereka semua. Bisik Alia pelan sambil mengusap air mata terakhir yang jatuh di pipinya. Dia tahu bahwa jalan di depannya masih sangat panjang. Dia harus memimpin perusahaan besarnya sendirian, tanpa ada lagi sosok Aris yang mendampinginya. Namun, dia kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dia bukan lagi Alia yang lemah dan selalu mengalah, melainkan seorang wanita tangguh yang telah berhasil melewati badai pengkhianatan dan kekejaman dengan kepala tegak. Pak Gunawan mendekati Alia dan meletakkan sebuah map baru di atas meja. Ini adalah dokumen pengalihan kekuasaan penuh di perusahaan, Ibu Alia. Semua karyawan sudah diberitahu bahwa pemilik sebenarnya telah kembali untuk memimpin secara langsung. Kami semua siap mendukung setiap langkah strategis yang akan Ibu ambil mulai hari esok, ucap Pak Gunawan dengan rasa hormat yang sangat tulus kepada kliennya itu. Alia mengangguk pelan. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu depan rumahnya yang besar itu. Dia melihat Ibu Sarah dan Siska yang sedang memasukkan koper mereka ke dalam sebuah taksi biasa dengan wajah yang sangat lesu dan penuh penyesalan. Tidak ada lagi mobil sport mewah, tidak ada lagi sopir pribadi, dan tidak ada lagi rasa hormat yang mereka terima dari lingkungan sekitar mereka. Saat taksi itu perlahan menjauh meninggalkan gerbang rumah, Alia menutup pintu depannya dengan sangat perlahan namun sangat rapat. Seolah-olah dia sedang menutup sebuah babak gelap dalam hidupnya selamanya. Dia menarik napas panjang, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya mulai merasuk ke dalam jiwanya. Kebenaran mungkin seringkali datang terlambat, dan keadilan mungkin harus diperjuangkan dengan air mata yang sangat banyak. Namun pada akhirnya, mereka yang memiliki hati yang jujur dan tulus akan selalu menemukan jalan menuju kemenangan yang abadi. Kini, rumah besar itu bukan lagi tempat yang penuh dengan tekanan dan kepalsuan, melainkan sebuah istana ketenangan bagi Alia untuk membangun masa depannya yang baru, bebas dari bayang-bayang ketamakan mertuanya yang telah hancur oleh dosa mereka sendiri sekarang juga. Alia tersenyum tipis ke arah langit yang kini sangat biru.
Dia tahu bahwa Aris di sana pasti merasa bangga melihat istrinya telah menjadi pemenang sejati dalam drama kehidupan yang sangat melelahkan ini. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan. Dan kini saatnya bagi Alia untuk melangkah maju menjemput kebahagiaannya yang baru dengan semangat yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun lagi mulai detik ini juga selamanya bagi hidupnya sekarang juga demi sebuah kebenaran yang mutlak dan abadi bagi semesta alam ini dimanapun dia berada saat ini.